Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Desember 2021, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Scorpio. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Scorpio. Tapi tentunya mudah-mudahan terlepas dari resonate ataupun tidak, kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan, karir, keuangan, dan asmara kamu di masa mendatang. Oke? Kita akan shuffle dulu kartunya ya teman-teman, dan kita akan segera mengetahui mengenai general reading kamu para Scorpio di bulan Desember 2021 dalam hal karir, keuangan, dan kehidupan asmara. Oke, aku akan ambil total 10 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya, teman-teman. Dan aku ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel My Tarot Indonesia. Aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Dan tentunya aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia di channel My Tarot Indonesia dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya ya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa terus bermanfaat untuk kehidupan teman-teman semua. Oke, di sini kita sudah ada The High Priestess, ada Queen of Swords, ada King of Cups. Kita ada Four of Cups dan kita ada The Hangman. Oke, The Hangman di sini. Oke, kita akan ambil 5 kartu lagi ya. Ada Two of Pentacles, ada The Magician, Knight of Pentacles, ada The Strength, ada Knight of Wands. Oke. Bottom of the deck kita ada Eight of Pentacles ini. Oh ya, Eight of Pentacles. Eight of Pentacles. Oke, iya. Oke, untuk teman-teman Scorpio, di sini bottom of the deck-nya kita lihat tadi ada Eight of Pentacles ya. Eight of Pentacles ini biasanya menggambarkan adanya suatu proses yang sedang berlangsung di sini. Jadi kamu disarankan menjalankan proses yang sedang berlangsung dan berusaha untuk menikmatinya agar hasil yang tercapai ataupun segala sesuatu yang kamu inginkan itu benar-benar bisa terwujud sesuai dengan yang kamu ekspektasikan. Kurang lebih seperti itu. Artinya lebih menghargai proses. Belajar menghargai proses yang sedang berjalan sekarang. Oke, nah itu bisa menjadi patokan ataupun acuan utama kamu nih dalam menghadapi bulan Desember ini nih para Scorpio agar kamu bisa menjalani kehidupan kamu di bulan Desember ini secara lebih produktif dan optimal pastinya. Oke? Kurang lebih seperti itu ya untuk secara general untuk readingan kamu di bulan Desember ini. Kita akan lihat mengenai karir dan keuangan kamu ya dari kelima kartu yang di atas nih para Scorpio. High Priestess, Queen of Swords, King of Cups, Four of Cups, dan The Hangman ya di sini. Oke, di sini aku melihat, coba aku lihat dulu dari sisi karir ya. Kalau dari sisi karir, di sini kalau aku lihat memang dalam hal karir ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan, mungkin di sini kamu cenderung sedang berusaha untuk beradaptasi ya dengan rutinitas pekerjaan ataupun rutinitas bisnis yang sekarang ini sedang kamu jalani ataupun kamu rintis ya. Oke, nah disinilah kamu benar-benar diharapkan bisa tetap konsisten ya dalam menjalankan pekerjaan kamu, dalam menjalankan bisnis yang sedang kamu rintis tersebut ya. Entah seberapa kecil, entah seberapa detail, ataupun entah seberapa kamu rasa agak membosankan dalam tanda kutipnya, jalankanlah dengan penuh sukacita di sini. Oke.
berusaha untuk menyeimbangkan diri kamu juga ya, bagaimana kamu bisa menyeimbangkan antara pekerjaan ataupun bisnis kamu dengan kehidupan pribadi kamu. Oke. Di sini kalau aku lihat di bulan Desember ini memang belum ada kecenderungan di mana ada peluang bisnis ataupun peluang pekerjaan yang besar ataupun peluang proyek yang besar yang bisa memberikan kamu batu loncatan ya dalam karir ataupun bisnis kamu. Jadi di bulan Desember ini kalau aku lihat memang segala sesuatunya itu akan berjalan cenderung mulus ya, cenderung bisa dikatakan agak-agak datar lah ya istilahnya seperti itu. Jadi kebanyakan rutinitas keseharian yang kamu jalankan dalam karir ataupun bisnis kamu. Nah, tapi kamu bisa gunakan ini sebagai kesempatan untuk beradaptasi juga ya, agar kamu bisa lebih menyeimbangkan seperti yang tadi aku bilang antara kehidupan pribadi kamu dengan kehidupan pekerjaan ataupun bisnis kamu. Sehingga kamu juga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih istilahnya lebih membahagiakan gitu ya. Oke, kamu bisa mempunyai penghasilan sendiri dan di sisi lain juga kamu bisa menikmati hasil kerja keras kamu. Jadi secara lebih seimbang gitu ya. Dan di satu sisi juga kamu bisa menggunakan masa-masa stabil ini ya dalam karir ataupun bisnis kamu juga untuk melihat kembali nih. Kira-kira apakah kamu bisa melihat peluang-peluang ataupun malah memunculkan peluang-peluang gitu ya. Karena justru kamu tidak terlalu sibuk, kamu tidak akan terlalu banyak pekerjaan ataupun tidak akan kamu akan cenderung memiliki lebih banyak waktu luang. Di situ juga kamu bisa mulai berpikir, kira-kira apakah ada peluang pekerjaan lain yang bisa coba kamu lihat ataupun peluang bisnis lain yang bisa coba kamu jalani di bulan-bulan berikutnya ataupun tahun depan. Kurang lebih seperti itu ya, karena di sini ada Four of Cups ya. Sedikit melihat ke belakang. Saya bukan melihat ke belakang tapi sedikit lebih mengintrospeksi kembali apa yang sudah berjalan sekarang dan melihat kembali kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan. Kurang lebih seperti itu ya. Makanya di sini ada The Hangman. Mungkin di bulan Desember ini kamu agak sedikit, bukan stuck sih sebenarnya, mungkin lebih kepada terjebak dalam rutinitas gitu ya. Nah, ini bisa kamu manfaatkan untuk melihat peluang lain ataupun memunculkan peluang baru yang mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya bisa segera kamu realisasikan. Jadi kurang lebih seperti itu ya Scorpio. Aku akan lihat dari sisi keuangan ya. Kalau dari sisi keuangan di bulan Desember ini kamu benar-benar diharapkan menjadi lebih aware, lebih sadar ya. Lebih sadar dalam membelanjakan ataupun melakukan pengeluaran apapun selama bulan Desember ini. Oke, kalau memang diperlukan kamu mungkin mencatat ya pengeluaran kamu. Mungkin keseharian kamu menggunakan pengeluaran untuk hal-hal apa saja gitu ya. Jadi kamu bisa mengetahui nih, kira-kira dalam sebulan pengeluaran kamu itu kurang lebih seberapa banyak dan bagaimana kamu bisa lebih mengoptimalkannya di bulan-bulan berikutnya. Seperti itu ya. Dan di sini karena ada The Hangman, ada disarankan juga selama bulan Desember ini kamu menunda untuk membuat keputusan finansial apapun dalam jumlah yang besar. Oke, dalam jumlah yang besar berarti misalkan kamu berencana untuk melakukan investasi, misalkan kamu berencana untuk membeli barang mewah ataupun misalkan mobil, misalkan motor ataupun transportasi. Kalau melihat readingan kali ini, karena di sini The Hangman ya, yang artinya menahan diri terlebih dahulu ya, ditahan dulu. Artinya kamu ada baiknya menunda terlebih dahulu selama bulan Desember ini. Oke, jadi istilahnya kamu melihat keadaan. Melihat-lihat keadaan dulu, kamu memastikan dulu apakah memang kamu memerlukan benda tersebut ataupun hal tersebut, ataukah memang kamu sudah siap untuk melakukan investasi tersebut, karena memang jumlah uang yang harus kamu keluarkan ataupun jumlah biaya yang harus kamu korbankan itu memang cenderung lumayan banyak, sehingga apabila kamu terburu-buru mengambil keputusan itu bisa sedikit membuat keadaan finansial kamu di bulan Desember ini goyang. Oke, jadi ada baiknya kamu menunda terlebih dahulu, melihat keadaan, dan mudah-mudahan sih ya di bulan berikutnya apabila memang keadaan finansial kamu sudah jauh lebih stabil, mudah-mudahan kamu bisa segera merealisasikannya. Ingat, bottom of the deck-nya adalah Eight of Pentacles. Segala sesuatu ini lagi sedang berproses ya, sedang dalam perjalanan. Jadi ketika kamu memaksakan untuk langsung sampai ke tujuannya, apabila memang belum waktunya, maka justru nantinya hasil yang kamu dapatkan itu justru tidak sesuai dengan harapan kamu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk karir dan keuangan kamu para Scorpio di bulan Desember 2021. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan dan mudah-mudahan kamu bisa mengambil keputusan yang paling tepat ya untuk karir dan keuangan kamu.
Oke, teman-teman, kita akan lihat mengenai kehidupan asmara kamu dari kelima kartu yang di bawah. Di sini ada Two of Pentacles, The Magician, Knight of Pentacles, Strength, dan Knight of Wands. Oke, di sini kalau aku coba lihat dari sisi kamu yang mungkin masih single, mungkin masih dalam masa pencarian ataupun sedang dalam masa pendekatan dengan seseorang seperti itu ya. Di sini kalau aku lihat sebenarnya memang kamu masih dalam proses pencarian ya. Sebagian besar energinya seperti itu yang aku tangkap dari kartu ini. Sebagian besar dari kamu memang masih dalam proses pencarian. Mungkin memang kamu ada beberapa orang yang sedang kamu dekati ataupun yang sedang dekat dengan kamu. Tapi kalau aku lihat mungkin masih ada beberapa keraguan, mungkin kamu masih melihat-lihat bagaimana perbedaan sifat kalian, apakah kalian memiliki kesamaan visi, apakah kalian memiliki kesamaan pandangan, apakah memang nantinya kamu bisa menyesuaikan diri dengan dia dan dia juga sebaliknya seperti itu. Jadi kamu juga masih melihat keadaan. Sebenarnya masih dalam proses juga sih ya. Oke, ya di bulan Desember ini kalau aku lihat memang bukan bulan yang terbaik untuk segera meresmikan hubungan ini ya. Kalaupun memang kamu sudah menemukan orang yang cukup tepat untuk kamu. Oke, karena segala sesuatunya masih berproses ya. Kamu masih mencari jati diri kamu juga, The Magician di sini. Dan mungkin dia juga masih mencari jati diri dia juga gitu ya. Bukan artinya berpura-pura ya, tetapi mungkin ada bagian dari diri kamu yang belum kamu tunjukkan ke dia dan dia sebaliknya. Karena ya mungkin kamu takut dia menjudge kamu macam-macam, dia juga takut kamu menjudge dia macam-macam gitu. Jadi kalian sebenarnya masih sama-sama dalam proses pengenalan sih. Jadi ada baiknya bulan Desember ini agak ditunda dulu untuk keputusan-keputusan melanjutkan ke jenjang hubungan yang lebih serius. Seperti itu ya. Anggap ini sebagai kesempatan untuk kamu untuk lebih saling mengenal dengan lebih baik, apakah dia memang orang yang benar-benar tepat untuk kamu ataukah memang kalian lebih cocok untuk berjalan sebagai teman baik ataupun sahabat yang saling mensupport satu sama lain seperti itu. Oke. Nah, kalau memang kalian ditakdirkan sebagai pasangan yang memang bisa saling menemani satu sama lain, mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya kita akan lihat lagi tentunya ya di readingan bulan-bulan berikutnya, mudah-mudahan itu bisa segera direalisasikan. Tapi ingat, selama bulan Desember ini segala sesuatunya itu sedang berproses, jadi ada baiknya tidak dipaksakan, seperti itu, oke? Kemudian aku akan lihat mengenai kehidupan asmara untuk kamu nih, para Scorpio yang sudah memang dalam suatu relation ataupun dalam suatu hubungan, begitu ya. Di sini aku juga melihat karena ada Two of Pentacles, ada The Magician, sebenarnya kalian juga sama-sama sedang beradaptasi nih dengan perbedaan kalian masing-masing, oke? Sebenarnya kalian juga masih dalam proses gitu ya, walaupun mungkin kalian sudah berjalan lama sebenarnya, tapi masih banyak juga loh sifat kalian yang berbeda satu sama lain yang kalian masih nyari juga nih titik tengahnya bagaimana cara berkompromi dengan baik, bagaimana cara beradaptasi gitu ya. Entah dengan mungkin kesibukan kalian masing-masing yang mungkin sama-sama bekerja ataupun sama-sama merintis bisnis ataupun memiliki bisnis sendiri seperti itu ya. Nah, kalian juga masih mencari nih bagaimana kalian bisa menyesuaikan satu sama lain. Juga masih dalam proses sih sebenarnya. Kalian juga masih mencari bagaimana agar bisa lebih memberikan toleransi ya kepada pasangan, kepada pihak yang lainnya apabila memang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dia penuhi ataupun sifat-sifat yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kalian masing-masing gitu. Kalian juga masih mencari bagaimana kalian bisa memberikan toleransi. Dan kalian juga masih mencari bagaimana cara agar kalian bisa berkomunikasi secara lebih terbuka di sini ya. Oke. Kalau aku lihat di sini juga kalian juga masih dalam proses yang sudah dalam suatu hubungan ya. Kalian masih lebih mengenal satu sama lain. Oke, agar kalian lebih memiliki pondasi yang lebih mantap ya. Dan kelak ketika memang kalian sudah berencana untuk melanjutkan ke jenjang hubungan yang lebih serius, maka memang kalian sudah mantap gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan lain, sudah tidak ada perbedaan yang bisa memisahkan kalian, sudah tidak ada kesalahpahaman yang bisa menjauhkan kalian. Tapi justru perbedaan itulah yang membuat kalian bisa saling melengkapi. Nah, itu sebenarnya yang kalian masih nyari nih. Bagaimana kalian bisa melihat perbedaan itu bukan sebagai sesuatu yang memisahkan kalian, tetapi bagaimana perbedaan kalian itu bisa saling melengkapi. Itu yang masih kalian cari. Jadi sebenarnya masih dalam proses juga sih ya. Akhirnya kita balik lagi sebagai di bottom of the deck-nya. Oke, jadi sekali lagi di bulan Desember ini ada baiknya apabila kamu masih sudah memiliki rencana untuk melanjutkan ke jenjang hubungan yang lebih serius,
pastikan dulu ini semua sudah kamu cari nih titik tengahnya ataupun jalan keluar ataupun kompromi terbaiknya satu sama lain, oke? Dan di sini ada Knight of Wands juga ya. Knight of Wands itu artinya bisa memulai sesuatu yang baru. Bukan berarti mencari pasangan yang baru loh ya, bukan seperti itu. Tetapi mencari aktivitas baru yang mungkin bisa kalian nikmati bersama. Yang mungkin di luar rutinitas kalian ataupun yang mungkin di luar aktivitas mingguan kalian lah. Misalkan kalian setiap minggu mungkin kalian hanya bisa bertemu setiap weekend, dan setiap weekend pun kalian sudah pasti ketemuannya di suatu tempat. Biasanya jamnya juga pasti jamnya segitu, misalkan seperti itu ya. Nah, coba cari mungkin bisa dikatakan variasi ya. Coba lebih cari variasi bagaimana kalian mungkin bisa bertemu tidak hanya di jam segitu saja, tapi mungkin bisa di jam kerja juga. Mungkin di sela-sela jam makan siang kalian bisa menyempatkan diri untuk bertemu, untuk saling makan siang bareng. Jadi istilahnya suatu aktivitas yang di luar rutinitas yang biasa kalian lakukan. Oke, itu bisa memberikan sedikit variasi ya. Variasi di dalam dinamika hubungan kalian, sehingga bisa membuat hubungan kalian itu tidak terasa monoton. Oke, dan di satu sisi juga itu bisa memungkinkan kalian untuk lebih beradaptasi dengan jadwal ataupun rutinitas masing-masing. Karena kalian bisa belajar nih memberikan toleransi. Artinya kalian juga sudah berani berkorban istilahnya gitu ya. Benar-benar komitmen untuk sama-sama mengusahakan hubungan ini agar tetap langgeng dan tentunya bisa berkembang ke arah hubungan yang lebih serius seperti itu. Oke, jadi ini bisa dicoba juga ya untuk kamu yang sudah dalam suatu hubungan ataupun relationship. Oke, tentunya terlepas dari seberapa resonate readingan ini, mudah-mudahan aku tetap mendoakan yang terbaik untuk kelangsungan hubungan kalian. Dan mudah-mudahan kalian bisa segera merealisasikan hubungan kalian ke jenjang hubungan yang lebih serius sesuai dengan ekspektasi kalian berdua. Dan mudah-mudahan kalian bisa segera berbahagia bersama. Oke, good luck ya untuk kamu para Scorpio. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.